Karena kita di Indonesia bukan di Malaysia, kita itu kalau panen sawit itu pelepahnya tidak turun bersama dengan sawitnya ya. Karena ya kita nggak kuat pupuk di Indonesia ini ya, kita tidak pupuk. Jadi tekniknya itu buahnya jatuh tapi pelepahnya enggak. Maka dari itu kita membutuhkan pruning ya. Pruning itu seperti ini. Kita membersihkan sawit yang tidak turun pelepahnya. Ini sambil ngecek kebun yang telah di pruning, kita sambil lihat teman kita muat sawit ini ya. Setelah 15 tahun ngebelang sebagai bocil di desa setiap hari, aku mencoba peruntungan tinggal di kota selama 9 tahun. Tapi ternyata aku tidak bahagia di sana karena kebolanganku masih tetap ada. Akhirnya aku kembali ke desa transmigrasi untuk menjadi seorang petani sawit milenial. Dan aku akan terus ngebelang, tapi kali ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk cari lauk buat bertahan hidup. Karena aku masih muda, tentunya aku masih merintis. Jadi inilah kegiatan keseharian sebagai si bolang yang telah dewasa. Pasang pancing tajur, angkat bubuh, memasak hasilnya di kebun, memakannya, lalu lanjut kerja. Ini adalah pemanen sawit, mengangkutnya dengan motor, kemudian menggunakan action cam, kemudian mengangkutnya dengan pickup, kemudian menyusun dan mengantarnya ke pabrik, serta harga sawit terbaru hari ini, replantingan dan segalanya tentang pertanian dan perkebunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kesong Farm, Live Better with Farm. Oke, jadi kali ini kita itu ngelihat kebun yang sudah ditunas atau di pruning ya. Jadi kita kemarin mengupah teman kita untuk mempruning sawit yang ia panen. Nah, ini hasilnya luar biasa sekali ya. Itu dari atas pohon sampai bawah bener-bener bersih. Gak masuk akal nih, lihat. Itu saya itu kalau pruning itu sawit satu aja mungkin 1 hari ya. Ini sebentar aja mereka. Nih. Saya tuh kalau panen tuh satu sawit itu paling seharian. Iya, apalagi pruning ya. Ini pruning ini hanya orang yang ahli ya. Tuh lihat bentuknya. Tuh lihat hasilnya putih-putih, itu berarti kan baru diegrek ya. Tuh. Ini sambil kita ngecek, ini teman kita muat sawitnya. Tuh. Kita ngeliat pruningannya aja ya kali ini. Tuh. Satu kapling ya, ini kurang lebih 2,5 hektar kalau tidak salah, hampir 3 hektar ya. Nih hasil pruningannya mantap sekali ya. Jadi sebelum di pruning itu sawitnya gondrong banget ya. Bahkan ada yang sampai sulit banget dipanen. Bahkan ada yang tidak dipanen saking gondrongnya. Namun setelah kita pruning, nih pruning, nah bentuknya seperti ini, kita pruning, putih-putih itu jadi baru habis diegrek ya. Setelah selesai mereka pruning, akhirnya hari inilah masa panennya. Jadi sekalian setelah pruning langsung kita turunkan buahnya untuk kita panen. Nah, jadi ada perbedaan dengan sawit Indonesia dengan sawit Malaysia. Jadi kalau di Malaysia itu panen sawit itu yang saya cari di internet ya, dari video-video. Katanya kalau di Malaysia itu buah dipanen itu turun juga pelepah di bawah buah itu ya. Tidak seperti kita di Indonesia. Mungkin di beberapa bagian ada juga yang seperti Malaysia itu turun buah, turun pelepah. Tapi kalau kita di sini turun buah, pelepahnya itu nggak turun. Itu awalnya saya bingung, kenapa sih pelepahnya itu nggak diturunkan sekalian, kan mudah nanti untuk panennya gitu ya. Jadi ternyata kalau setelah saya cari tahu, saya teliti dari berbagai sumber juga, dari orang teman-teman juga, katanya kalau kita nggak kuat mupuknya seperti di Malaysia, itu buah itu turun dan pelepah juga turun, itu tidak masalah kalau kita kuat pupuk. Sementara kita itu nggak kuat pupuknya ya. Jadi ketika kita menurunkan pelepah dan buah, jadinya seperti ini nih. Tidak ada buahnya sama sekali. Enggak, deng. Bukan. Jadi kalau kita tidak kuat pupuk, pelepahnya itu kalau tidak turun, kita akan mengurangi kesuburan tanaman. Kalau yang saya lihat itu ya. Jadi kenapa kita itu tidak menurunkan pelepah beserta buahnya? Jadi itulah penyebabnya.
Jadi kalau kita kuat pupuk itu tidak apa-apa buah turun sama pelepahnya. Tapi kalau di Indonesia saya rasa teman-teman rata-rata buahnya aja turunnya, pelepahnya tidak.